Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Solusi Sehat bersama Quantum Awareness Healing. Ya, pemirsa, tadi pada segmen pertama Anda telah menyaksikan tayangan mengenai workshop Quantum Awareness Healing. Maka di segmen 2 ini kita bertanya secara singkat aja, Mbak Yuli. Anda bisa menjelaskan tentang tayangan tadi gitu. Workshopnya itu seperti apa dan metode terapinya seperti apa yang telah dialami oleh para pasien-pasien yang mungkin mengikuti workshop tersebut. Iya. Tadi adalah peserta workshop, ya itu adalah workshop yang diadakan di Jogja dan Semarang dan pesertanya dari berbagai daerah, ya dari berbagai daerah dan itu semua candid ya, jadi tidak ada skenario, tidak ada sutradara, itu semuanya diambil secara langsung dan itu pengalamannya tidak ada yang diedit satupun, gerakan-gerakannya juga tidak ada yang diedit dan juga tidak ada instruksi harus bergerak begini dan bergerak begitu. Intinya bahwa semuanya itu yang melakukan gerakan adalah kesadaran tubuhnya sendiri. Jadi intinya spontan ya waktu itu, bagi yang mungkin ingin terapi spontan aja maju kemudian diterapi seperti itu. Ini workshop. Jadi ini adalah peserta pelatihan. workshop. Pelatihan, pelatihan atau workshop atau loka karya seperti itu. Jadi dalam satu hari kita belajar bagaimana caranya menerapi diri sendiri, terapi orang lain dan juga terapi jarak jauh. Dan sebelum kita bisa melakukan terapi, kita diterapi dulu seperti itu. Reaksinya macam-macam, ada yang melakukan gerakan seperti berdoa, penyembahan seperti itu, ada yang gerakannya sholat, ada yang gerakannya muter-muter seperti Bapak yang baju hijau tadi, dia dari Batam. Jadi dia curiga sama saya, kan ini kayak digandoli Bu Yuli, karena saya cuma nadai aja supaya kepalanya itu kan nggak terbentur seperti itu, dan itu semua alami, tidak ada instruksi, Bu nanti ibu bagiannya begini ya, nanti itu bagiannya kamu jatuh ya, nggak ada. Jadi tidak ada sugesti, tidak ada hipnosis dan semua alami. Jadi di sini intinya tidak ada skenario, dan itu kesadaran dari peserta workshop, dari tubuh sendiri peserta, ya, jadi dari tubuh peserta itu sendiri, ya untuk menghealing ya, ya menghealing dirinya sendiri seperti itu. Jadi intinya dari tayangan tersebut seperti itu ya. Jadi mungkin kalau pemirsa pengen lebih tahu ya, lebih jelasnya harus ikut workshop gitu. Betul. Baik, nanti kita akan bahas workshopnya seperti apa, tapi bukan di segmen sekarang. Oke, pemirsa Solo TV, kembali kami mengingatkan bahwa Anda juga pemirsa di rumah bisa ikut berpartisipasi dalam Quantum Awareness Healing ini dengan mengirimkan pertanyaan kepada kami pada alamat Facebook kami, nanti akan kami cantumkan pada layar televisi Anda, di mana nanti pertanyaan Anda akan dijawab pada episode berikutnya ataupun bisa dijawab langsung kepada dua narasumber jika narasumber online ya, seperti di Facebook atau mungkin di Twitter ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, sesuai janji kami tadi, pemirsa yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di sini, kita segmen 2 ini akan langsung mencoba praktek terapi. Oke, baik, dari pemirsa yang hadir di sini mungkin Bapak atau Ibu yang siap untuk menjadi sukarelawan di sini. Ya. Bisa mungkin langsung maju, Pak. Kami persilakan dengan Bapak siapa nanti. Monggo, mungkin silakan. dari kru. Yang mau diterapi barengan aja, nggak satu-satu. Monggo. Mungkin barengan ya, Bu? Bukan hanya satu-satu. Bisa ya? Enggak, barengan aja. Enggak bareng ya? Oke, mungkin berapa orang dari Mbak Yuli? Terserah aja. Ada 3 orang. 2 atau 3. Mbak Yuli boleh minta 3 orang, silahkan. Boleh. Bisa ya, 4 bisa ya. Boleh. Monggo. Berikan aplaus untuk maju di sini. Iya. Di sini hadap ke sana. Hadap ke kamera. Ya, silahkan. Iya. Baik, bisa mungkin agak merapat. Agak majuan dikit. Agak maju ya, di sini aja. Maju, oke. Ya, agak majuan lagi. Maju lagi. Di rumah. Sendalnya dilepas aja. Ibu, sendalnya dilepas. Oh, karpetnya dilepas ya. Melakukan praktek terapi secara langsung. Maju. Ya. Kepada hadirin peserta yang ada di sini. Ya, pemirsa yang ada di rumah bisa Anda saksikan sendiri bahwa metode Quantum Awareness Healing ini, tangannya di samping. Metode ini berawal dari kesadaran ya, untuk menghealing, untuk menghealing dirinya sendiri agar untuk sembuh. Atau yang udah alumni boleh terapi, masih ada 2 orang. Baik. Pak Sino, Mas Ari. Mungkin ada. Mau terapi, oke. Nggak usah tegang, Pak, relax aja. Walau sebenarnya ini bisa dilakukan sendiri ya, maksudnya tidak harus beberapa terapis ya. Iya. Oke. Jadi Pak Topo monggo Pak, 1. Jadi ini
kalau boleh dikenal ini dua orang ini siapa Mbak Yuli? Oh ini peserta workshop, ya. Ini Pak Seno ini peserta workshop, sekali ikut workshop bisa terapi. Ini Mas Ari ini juga peserta workshop, sekali workshop juga bisa melakukan terapi. Terus kemudian ini Pak Sri Sutopo, ini suami saya, ini juga peserta workshop dan juga bisa melakukan terapi. Ya. Tapi intinya bahwa keberhasilan terapi ini bukan pada gerakannya, tetapi pada ini intinya ada penyembuhan di saat kita terapi. Betul. Sensasi tubuh itu berbeda-beda. Ada yang ada sensasi, ada enggak. Ada yang tidak. Ya. Pemirsa di rumah bisa Anda saksikan saat ini ada pemirsa yang telah hadir di sini saat ini jatuh gitu. Kenapa ini Mbak Yuli? Kenapa bisa jatuh terletak seperti itu? Ya memang respon tubuhnya seperti itu. Jadi ini respon. Respon, iya. Tadi nggak dibisikin nggak Pak Sena suruh jatuh nggak tahu? Oke. Jadi dia memang sadar bahwa harus jatuh seperti itu. Iya dia tubuhnya sendiri dia jatuh. Bisa dia nggak jatuh atau hanya kalau ditahan bisa. Jadi kalau memang ditahan di konsentrasi aku nggak mau jatuh tuh bisa. Tapi kalau memang mau sembuh ya ikutin aja semua respon tubuhnya. Kalau ada responnya, kalau nggak ada nikmati aja. Berarti yang saat ini pun sedang terapi yang tidak jatuh, ini juga karena respon dirinya sendiri kuat begitu ya, tahan untuk tidak. Tergantung semua tergantung dari respon tubuhnya. Jadi kita tuh nggak bisa memaksakan respon itu untuk terjadi sama tubuh kita. Ya, jadi intinya adalah relax. Jadi tubuhnya si klien, saya menyebutnya klien ya, bukan pasien. Jadi karena ini terapi kerjasamanya dari klien adalah relax. Tugasnya terapis QAH itu sebagai penstimulasi saja. Jadi respon setiap orang itu berbeda. Tidak ada yang sama. Ada yang bergerak, ada yang diam saja, ada yang tidak merasakan apa-apapun. Gitu. Tapi ini bukan juga karena, ini responnya karena relax, bukan karena respon, oh ini yang diderita gitu, atau yang dirasakan. Mungkin ada penyakit yang... Ya, jadi yang paling tahu tubuh kita adalah tubuh kita sendiri. Tubuhnya sendiri ya, yang paling tahu adalah tubuhnya si klien-klien ini ya, tubuhnya klien si sendiri. Klien sendiri. Bukan kliennya, tapi tubuhnya sendiri. Tubuh klien. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya kita sebut dengan klien sendiri atau tubuh klien itu? Beda. Kesadaran klien sama kesadaran tubuh sudah jelas gitu. beda. Jadi kesadaran pasti kita sebutnya dengan, kita harus dengan kata tubuh gitu terhadap klien. Kesadaran tubuh. Kesadaran tubuh klien, bukan langsung dengan kesadaran klien. Bukan. Baik. Dua hal yang berbeda. Itulah bedanya metode quantum awareness healing dengan metode terapi pengobatan yang lain ya. Betul. Baik. Kesadaran pikiran. Iya. Pemirsa yang ada di rumah, kita masih bisa saksikan di sini beberapa yang disebut oleh Pak Ronald adalah klien ya, sedang melakukan terapi gitu. Ya, kita bisa lihat Pak, kayak seperti ini tuh dalam waktu yang lama nggak Pak? Nah, kalau dia merasakan terapi. Untuk lamanya waktu terapi itu tergantung sepenuhnya oleh respon tubuhnya yang bersangkutan ya. Jadi menurut pengalaman terapi saya yang paling sebentar itu 5 menit saja. 5 menit. Ya, yang paling lama itu bisa 7 jam. Ya. Wow. Nah, kalau ada yang datang terapi ke saya selalu batasi 1 jam. 1 jam. Saya selalu batasi 1 jam. Selanjutnya kalau mau lanjut lagi di rumah masing-masing silakan. Nggak mungkin saya nungguin selama 7 jam. Saya punya aktivitas yang lain juga gitu kan. Ya. Baik. Jadi intinya ketika si klien relax, terapis QAH menstimulasi tubuhnya, ya, dengan kesadaran yang tinggi yang tadi yang saya sebutkan, ternyata responnya sel tubuhnya itu bereaksi. Nah, reaksinya prosesnya adalah penyembuhan. Dan untuk setiap klien beda-beda ya? Berbeda. Untuk penyakit yang sama, responnya pun setiap orang pasti berbeda. Karena setiap orang diciptakan unik. Unik ya. Dan yang dirasakan juga nggak beda dari tubuh yang dirasakan. Betul. Daya serap masing-masing pun beda. Ini lihat Bapak ini udah mau jatuh seperti itu? Tapi ya memang tubuhnya pengennya seperti itu. Iya, baik. Ikuti. Ada perbedaan antara kesadaran pikiran dan kesadaran tubuh. Ya, betul sekali. Baik, pemirsa yang hadir di sini, Anda mungkin yang tidak menjadi klien ya, kita sebut klien yang maju ke depan ini untuk diterapi, Anda bisa siapkan pertanyaan kepada kedua narasumber nanti di segmen 3. Nanti Anda bisa tanyakan mungkin terapi ini seperti apa dan efeknya seperti apa, nanti Anda bisa tanyakan kepada kami, kepada dua narasumber kami. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, sekali lagi kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi dengan cara Anda mengirimkan pertanyaan Anda pada Facebook kami. Alamat Facebook kami Solusi Sehat Solo TV. Ya, nanti pertanyaan Anda akan kami jawab pada episode berikutnya ataupun
nanti bisa dijawab langsung oleh kedua narasumber ketika kedua narasumber kami online. Baik, pemirsa Solo TV, saat ini masih ada 4 orang klien yang disebut oleh Pak Ronald. Pak Ronald menyebutnya klien sedang diterapi. Bisa pemirsa lihat sendiri. Ya, ada 4 orang. Dan respon mereka, iya, ini ada kembali yang terjatuh. Karena ini respon dari tubuh klien sendiri. Iya. Bisa kita saksikan sendiri. Bisa kita lihat klien ini respon dari kesadaran tubuhnya sendiri ya. Betul. Tidak ada mistis, ya, tidak ada hipnosis, ya, dan ini pure dari kesadaran tubuh klien sendiri. Ya. Iya. Jadi quantum awareness healing ini sangat unik dalam melakukan terapi ya Pak ya. Karena berbeda dengan terapi-terapi yang lain seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Ronald tadi. Jadi di dalam terapinya, di dalam praktek terapinya, kita sama sekali tidak mengalirkan energi, ya. Jadi benar-benar kita menggunakan kesadaran yang tinggi, ya. Kita mensimulasi bukan dengan energi, tapi dengan kesadaran tinggi. Jadi istilahnya si terapis ini berkomunikasi dengan sel tubuhnya si klien, ya. Setelah itu sel tubuhnya klien itu ternyata merespon. Ya, dengan kesadaran tinggi yang diberikan kepada klien, sel tubuhnya merespon. Baik, ya pemirsa Solo TV, kita bisa saksikan 4 orang masih merasakan terapi ya, dan waktu untuk setiap klien berbeda-beda. Berbeda-beda. Baik. Dan kalau ditanya pun mereka ada ibu ini mungkin bisa ditanyain, tapi sambil tetap pejamkan mata, walaupun beliau diem, saya tanya ada yang dirasakan juga. Oh jadi mereka meskipun kondisi seperti ini terjadi seperti ditanya masih bisa? Bisa diajak ngobrol juga. Pak Budi, coba Pak Budi apa bisa, tapi sambil tetap pejamkan mata, ditanya aja. Baik, ini Pak Budi. Tahan dulu pertanyaannya. Okay. Tetap tahan. Kayaknya sangat menarik sekali. Kita lanjutkan terapi ini, metode ini kita lanjutkan nanti setelah jeda iklan berikut ini. Jadi pemirsa Solo TV jangan beranjak kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.